apa, Roy? Kayak suara... Kayaknya kuntilanaknya ngamuk tuh. Allah. Bu, Astag. Bu perlu air dong, air minum, air minum. Takut kayak, Bu, oke kan Bu? kayak mau masuk. Bay, kamu lihat gambar ini deh, Bay. Kamu lagi jam loh, Roy. Apa dik, Roy? Kok mirip ibunya ya, Roy? Sering banget sih, rambutnya itu. Ini Saya perlu garam dan tepung garam dan sama tepung Garam dan kuning. tepung. Ini sosok yang masuk di Bu Imah ini, Roy. Betul sekali. 100% akurat. Peliharaannya atau apa sih, Roy? Kan Enggak, karena ngikutin dia kan- aja. Wow, ini dahsyat sekali ya makhluknya. Udah lama kayaknya ikut Bu Imah ya? Udah lama kayak begini. Dia sosok yang berarti nggak baik dong, Roy ya? Menurut saya sih nggak baik. Sebenarnya ini yang kerasukan ibu ini bukan yang kecil itu. Allahu Akbar. Yang ini. Iya. La haula wala quwata. Bisa diajak komunikasi, Roy. Coba ajakin komunikasi ngobrol. Saya coba ya, Ibu. Astagfirullahaladzim. Bu Imah. Bu, masih oke, Bu? Oke. Ya. Oke. Saya bantu yuk. Ayo. Astagfirullah. La haula wala quwata. Nggak bisa Silakan, dia, Ibu nggak bisa duduk. masuk dia sama aku. Kenapa, Ibu? Ibu, apa yang terjadi sebenarnya? Mereka tuh mau masuk. Mereka mau masuk. Ini sosok ini tadi Mungkin. yang mau masuk. Yang Roy lihat sosok ini, yang tadi di belakang Ibu yang mau masuk. Tapi Ibu tolak gitu. Serem banget itu. Nggak bisa aku. Dia Belum sekarang ada di kelar-kelar. mana, Roy? Itu yang satu di belakang itu. Yang ini? Nggak tahu deh, pokoknya ada di sini nih, di belakang ini nih, di gang Keringatan, ini. Roy? Berkeringat, Roy? Iya, saya mengeluarkan energi yang cukup banyak untuk makhluk ini. Keluarin, Bu Imah. Biar nggak ada yang ganjel. Aduh, dia masih ada di sekitar kita, Roy. Masih. Keluarin. Baru la haula wala quwata. Itulah ibu Imah. Saya minta kamu ada jimat kan di situ? Ada. Saya lihat dalam bentuk. Boleh kasih lihat jimatnya, Kak? Ada juga dari sana. Bagus Silakan ya. diambil dulu. kalau Jimatnya mau. bagus sekali. Ini apa sih? Batu. Kayak merah delima ya. Iya. Jimat Kamu tuh mana? merasakan sesuatu dari sini, Roy? Saya merasakan sesuatu justru dari belakang. Oh, bukan ini ya. Oh my god. Apa itu? Silakan taruh aja, Bu. Taruh aja. Jelasin ke kita, Bu, satu-satu ini apa ya? Ini akar bambu sama daun bambu saya rebus jadi seperti ini biar saya tetap awet muda, tetap langsing, tetap menarik luar dan dalam Lalu? dari Pak Dukun itu. Yang ini daun salam untuk alat media untuk mertua dan suami saya rebusin tiap malam Dia sakit dan biar meninggal. sakitnya sampai meninggal. Itu dari dukun juga. Terus itu foto-foto? Ini foto berondong. Coba Bu lihat, Bu. Ganteng-ganteng loh. Iya. Ya ampun. Saya boleh Siapa nanya tahu gua kenal. sejujur-jujurnya ya. Ih, Di sini nggak boleh berondong-berondong bohong. banget. Ibu Imah, ini adalah meja pengadilan sini sebenarnya. Harus berkata sejujur-jujurnya. Ini untuk apa Ini biasanya? kalau untuk ini alat media saya kan biar saya tuh seret Seret. tetap terasa gadis kalau berhubungan. Coba ini dilakuin.
Praktekin dong. Kalau ada yang kayak gitu gue juga mau, Bu. Jadi Ini udah saya ramu. Terus dia apa? Minum. Diminum sekarang. Itu untuk apa biasanya supaya jadi ini? awet muda. Banyak ya Bu? Kayak harus air minumnya? pipis ya. Minumnya harus sebanyak itu Gua liat memang? Satu foto-fotonya botol ini. itu. Foto-fotonya, Bu, permisi. Efeknya apa tadi Bu? Buat seret, buat langsing, buat menarik. Ibu setiap hari tuh minum itu. Ya ampun, ibu mana kelas yang kayak Kan banyak duit, yang banyak duitnya. Kalau yang satu memang itu dia cuma tukang tukang susu kambing. Yang satu tuh yang itu. Nah itu iya, itu mah memang uangnya nggak terlalu banyak, makanya pengennya mau dilepasin sih. intinya sih sebenarnya bukannya lepasin nggak lepasin gimana. Intinya sih Ibu Imah tuh kayak puber kedua aja. Oh, Kayak- jadi Aku nggak senang sama yang tua, maunya sama yang muda-mudaan. Kayak lebih gereng gitu. Iya. sebentar Tapi deh. kalau menurut aku ini sih nggak terlalu berondong ya. Kalau menurut aku Tapi ya. umurnya baru 30, ada yang paling tua 35 itu. Maybe Mungkin Ada yang dibanding 25 sama usianya 25 ibu tahun, jauh lebih 27 muda, tahun. itu dibilang berondong. Dia udah- maybe he have 48. wife. Aku kan udah hampir mau 50. Iya. Dia mungkin punya istri kali ya. Enggak. Ada yang punya istri? Ada Bu? yang duda, ada yang ada istrinya, ada yang ngaku istrinya meninggal. Lah pura-pura lah gitu, dia bilangnya begitu-begitu, yang penting lu punya duit, ayo jalan sama gue gitu. Ya ampun. Bu, jadi ibu menganggap apa yang mertua ibu bilang itu fitnah. Mm-mm. Tapi yang ibu tunjukin kayaknya kalau ibu bilang nih, mertua ibu dulu bilang ibu selingkuh, ibu jalan sama orang lain gitu ya. Ibu bilang itu salah, tapi yang ibu ceritain ke kita justru sebaliknya ya. Emang bener apa yang dianggap mertua ibu gonta-ganti pasangan. Tapi sebelum itu belum melakukan saya. Setelah itu, setelah suami saya sakit lumpuh, kan nggak bisa ngasih pemasukan, nggak bisa ngasih jatah belanja setiap hari. Ya itu saya lakukan. Karena saya sakit hati, Karena dendam. dendam ya? Dendam, suami saya dulu seperti itu gitu. Jadi ibu bener-bener buat apa yang di pikiran mertua ibu jadi kenyataan Jadi gitu. kenyataan, iya. Karena memang udah bener-bener daripada saya terus disakitin terus sama laki terus Ya sekarang udah sekalian aja beneran. sekalian aja beneran gitu. Jadi saya lakukan itu semua. Gitu. Tapi Roy. kalau menurut saya kalau dendam itu cuma saat itu aja, nggak selamanya ibu harus melakukan hal yang buruk terus kan? Oke, waktu itu saya berpikiran seperti ini, hidup harus berjalan terus. Saya tidak punya penghasilan, anak saya perlu biaya sekolah, anak saya perlu makan, setiap hari saya juga perlu makan. Sekarang anak-anak ibu udah dewasa kan? Udah, kalau sekarang anak saya udah nikah. Oke. Nah, maka dari itu udah benar-benar udah berumah tangga. Saya pengen lepas ini semua gitu, biar saya nggak Iya. selalu berbuat dosa. Roy, Makanya saya mau ketemu sama Roy. Saya ngerasa Pak di sini tuh dia diikuti oleh berbagai macam makhluk halus ya. saya ini nggak Kalau kamu tahu mau nih. masuk aja sekalian, nggak usah ditahan-tahan tengkoraknya. Saya ingin melindungi penonton saya ya. Dari tadi ditahan soalnya ya Bu ya. Kalau masuk masukin aja Bu, Kalau biar masuk, kita bisa masukin aja komunikasi ya. sama makhluk itu. Tutup matanya, jangan sampai ada yang kesurupan di sini. Kenapa sih? Ya. Ya, biar dia nggak ganggu penonton juga ya. Apa ya sebentar. Ini bisa ngejaga penonton kita Roy. Bisa banget. Kamu ngapain? Oke. Kamu siapa? Ketika kenapa? Gue lah. Siapa kamu? Gue siapa lagi ya? Ya gue penunggu Ngomong sama siapa? sini kali ya. Ngomong sama siapa? Ngomong sama kamu? Kamu siapa? Lo kenal sama gue? Met, mundur Met. Roy Josie. Ini Ini kenapa lagi nih? Ibu Mbak Ima? yang kamu lihat ini masih Mbak Ima atau dia dimasukin sama makhluk lain sih Roy? Masih Mbak Ima setengah-setengah sini. Betul. Setengah-setengah. Astagfirullahaladzim, nggak mau. Enggak lah. Biar kita bisa komunikasi, biar bisa kita usir,
minta pergi baik-baik. Nggak apa-apa, Betul ya. biarin aja. Nanti ada Roy juga yang jagain di sini. Lepasin aja. Enggak. Pergi. Bay, ambil garam. Pergi deh. Garam pergi dong, Ran. Thank you, Bay. Iya. Ini makhluk itu yang mau masuk terus ya. Makhluk yang nggak mau tengkorak. La haula. Mau apa sebenarnya masuk sini? Enggak. Dia masuk Kamu sekarang. siapa? Enggak mau. Siapa kamu? Gue bakar ya semuanya. Apa biar Bakar dikirisin? aja. Enggak penting. Kamu katanya mau keluar dari dunia. Minta korek, lighter, dan ini. Bawa wadah, As, kain. Ininya aja sekalian. Aku bakar. Bakar semua. Saya nolong orang nggak setengah-setengah ya. Tapi asalkan si ibunya sendiri yang membuat janji. Harus. Tapi dia pegangannya banyak loh, Roy. Selain itu. Kelihatan ya? Iya. Oh, lihat. Pegangannya banyak banget. Apa di jari-jarinya itu ya? Iya. Kamu tuh makhluk halus, saya tahu. Kamu coba nipu kita kan? Oh. Dari tadi tuh sebenarnya makhluk halus ya. Makhluk halus. Makhluk gaib ini. Kenceng. Dibakar semua. Nggak apa-apa. Apa yang terjadi kalau sudah dibakar? Hah? Oh my god. Siram nih. Oh, holy shit. Dia udah Baik, mulai, dia udah mulai, Roy. Dia udah mulai, Roy. Ini Mbak Ima. iya. Iya, tolong aku. Oh, oke. Bismillahirrahmanirrahim. As, Itu belum kebakar tuh. Yang jimatnya dia yang situ. Biar oh, tidak baca. Dibiarin aja dulu deh. Ada yang ingin ditanyakan? Saya mau tahu Roy, ini barusan apa yang terjadi pada saat kamu bakar? Memusnahkan semuanya. Makhluk-makhluk halus yang nempel di dia sebelumnya. Iya. Lewat ikatan-ikatan itu. Lewat ikatan-ikatan itu. Dan sekarang Dia pergi. lepas. Lepas. Semua pergi dan lepas. Sudah pergi semua atau masih ada dalam diri Ibu Imah ini Roy? Sudah pergi semua. Siapa duduk? Duduk. aduh. Allahu Akbar. Tapi si ibu ini ya bisa dikatakan si ibu ini pembunuh. Bu minum Bu, silakan. Kasih. Aku minta air. Iya, karena mertua dan suaminya sendiri kan dibikin sakit dan juga meninggal. Alhamdulillah. Enak Bu. Enak, enteng. Menteng. Udah dibakar semuanya, udah hilang. Udah hilang ya? Jadi nggak bisa tertarik kamu. Jadi berondong males banget lihat kamu kayak Oh, iya? mama. Lah, bener Bu. Ini beneran. Jadi kayak nih ya jujur terus terang berondong-berondong itu jadi kayak ngelihat kamu jadi kayak gloyor-gloyor udah kendor. Aslinya. Bu Imah, apa rasanya sekarang? Sekarang setelah udah semua entengan dah, dibakar? enak Udah alhamdulillah. Enak. Yang di belakang Ibu masih terasa nggak? Nggak ada, udah nggak berat lagi. Yang di belakang yang mau masuk, yang di Yang mau masuk anak udah, kecil? udah. Dia udah balik ke tempatnya. Iya bagus. Oke.
Roy, Bagus. terakhir apa yang mau disampaikan? Gak ada. Kamu tetap jalanin sebagai seseorang yang gak usah main-main sama Brondong deh. Pinginnya lepas semua, makanya saya datang ke sini. Pengen Blok-blokin dimusnahkan WhatsApp, semua. blok-blokin delete Instagram, sosial media, blok semuanya. Semua blok ya. Aplikasi dating, kencan buta, blok semuanya. Ganti nomor baru. Iya, insya Allah. Ya. Matt, ada yang mau disampaikan buat Bu Kalau Ima? perlu nama Mbak Ima pun diganti. Diganti Tapi ya? betul sekali sih. Maksudnya semuanya di blog ibu menjalankan aktivitas seperti ya ibu-ibu yang biasanya ya kita lakukan gitu loh sebagai ibu. Karena kan di samping itu aku sebagai ibu juga misalkan aku berkelakuan tidak betul gitu, tapi kita harus mencontohkan anak-anak kita di kemudian hari. Iya. Kalau kelakuan ke ibu kita tidak baik, tidak bagus, justru anak kita juga malu gitu loh. Iya. Ya Bu, masih mumpung masih ada kesempatan untuk berbuat lebih baik. Insya Allah. Kalau udah nyawa nggak ada di badan, udah nggak ada kesempatan untuk berbuat baik. Alhamdulillah, terima kasih. Iya, Mungkin enjoy. untuk ke depan ini saya akan menjalankan hidup yang lebih baik lagi. Ya. Tidak mau lagi seperti main dukun-dukun, jimat-jimat gitu. Betul. Sudah Benar. capek saya Iya. juga sebenarnya. Biar hidup Kayak Ibu gitu-gitu. lurus, lempeng. Lempeng aja. Bu Ima, Iya, terima kasih Ibu sudah hadir di Menembus Mata Batin. Iya. Kami berharap yang terbaik buat hidup Ibu. Insya Allah. Karena semua Terima orang kasih. berhak untuk bahagia, termasuk Ibu juga. Iya, terima Jangan kasih. sampai ada korban lagi yang jatuh karena paling ntar Joy kekeliruan. Rossi. Jairo. Namanya aja salah, gimana lo mau melet, Iya. Roy? Ya udah, Ibu boleh meninggalkan studio Oke, Menembus terima Mata kasih. Batin. Terima Iya, kasih ya Ibu. terima kasih. Iya. Semuanya terima kasih. Iya. Diperlakukan tidak adil memang tidak menyenangkan. Namun jika Anda membalasnya dengan kejahatan, maka setiap langkah akan terasa menjadi menyesatkan. Pemirsa, berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku melakukan pesugihan karena terpaksa. Kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Anggun. Si anak-anak ya. Silakan. Iya. Selamat malam Mbak Anggun. Malam. Apa aktivitas Anda sehari-hari saat ini? Saya diikutin sama seseorang. Anda sekolah, kuliah, bekerja Enggak. di rumah saya aja? Di rumah aja. Di rumah aja. Dan Anda diikuti oleh seseorang? Seseorang atau saya nggak ngeliat ada yang ngikutin tapi? Makhluk. Oh, makhluk gaib ya? Iya. Oh, bukan seseorang dong itu. Gimana ceritanya makhluk gaib bisa mengikuti Anda, Mbak Anggun? Jadi saya ke kuburan, Mhm. terus saya mau punya teman dan pengen punya uang. Saya dimusuhin. Mhm. Kira ada yang bapak-bapak datengin saya, ngasih ini. Sebentar, jangan dikeluarin dulu, nggak apa-apa, nanti disimpan aja. Tapi kamu dikasih benda lah pokoknya ya. Sama Benda. bapak-bapak itu. Dan semenjak ada itu, dia ngikutin saya mulu. Awalnya kamu datang ke kuburan tuh buat apa ya? Ada yang ngasih tahu teman, Mhm. kamu datang ke situ aja. Itu Untuk? untuk Mencari teman, balas dendam, Iya. marah, kesel, curhat, atau apa dia sebenarnya? balas dendam ke teman, karena teman aku benci banget sama aku, dimusuhin karena aku orang nggak punya gitu. Kamu pengen mereka celaka gitu? Enggak, pengen nemenin aku aja. Oh, supaya mereka yang musuhi kamu berubah jadi nemenin kamu. Itu kan hasutan temanku itu. Kamu jadi datang ke kuburan. Di sana ketemu dengan bapak-bapak. Iya, Lalu kamu minta apa ke bapak-bapak itu? saya minta teman saya pengen ke saya lagi. Lalu kamu dikasih benda itu yang Iya. kamu simpan di kantong. Hmm. Lalu kemudian setelah punya benda itu, benar nggak teman-teman kamu jadi berbalik? Enggak, tapi malah ada yang ngikutin. Sosok yang mengikuti itu seperti apa, Mbak Anggun? Seperti makhluk tinggi, besar, Mhm. berwarna hijau. Macam buto hijau. Badannya gemuk gitu.
Sampai sekarang masih ngikutin. Ah iya, belum ada setahun, hampir 7 bulanan. Kamu pernah ngelihat langsung sosoknya? Dia sering nampakin diri. Pernah komunikasi dengan makhluk itu? Iya, dia kayak suka ke aku gitu. Hah? Kak, suka ke kamu? Suka. Dia ngikutin terus. Aku sampai nangis sendiri, tiba-tiba marah sendiri. Aduh, udah hancur lah semuanya. Pernah mengganggu kamu nggak atau dia diem aja ngikutin? Dia nampakin doang untungnya. Hanya nampakin sosoknya. Yang melihat kamu atau teman-teman kamu juga Aku. ngelihat? Teman-teman lain nggak ada yang ngelihat? Nggak ada. Tapi kamu merasa terganggu karena kehadiran dia? Iya, aku terganggu banget. Aku jadi marah-marah sendiri, nangis sendiri, tawa sendiri lah. Gimana? Ketawa sendiri, marah sendiri, tiba-tiba nangis. Tanpa sebab? Ya. Bisa gitu ya? Kebayang tau gak sih? Kamu bisa begitu, setiap hari itu kamu kayak gitu? Kadang setiap hari, kadang tertunda-tunda Walaupun gitu. ada temen kamu bisa begitu juga? Iya, kadang. Jadi sebenarnya waktu pertama kali dikasih bapak-bapak itu, benda yang kamu pegang sekarang, yang untuk ngebalikin atau membuat teman-teman kamu suka sama kamu, itu nggak ada fungsinya dong Nggak ya? ada, kira aku bakal berfungsi. Tapi kenapa masih disimpan? Masih dipegang? Kalau dibuang, dia bakal marah. Kok taunya? Dari sikap dia, pernah aku pengen buang. Terus? Pernah aku sempat buang ke tong sampah. Itu dia kayak nakut-nakutin aku terus, nampakin diri terus. Dari hari pertama kamu pegang benda itu, sosok itu ngikutin kamu? Itu udah mulai terasa risih, ada suara-suara aneh. Setelah beberapa lama kamu pegang benda itu? Iya. Oke. Kalau sosok itu lagi datang, kamu tiba-tiba bisa ngerasain? Dia kayak jatuhin benda, jatuhin benda sesuatu punya aku gitu. Apa aja yang biasanya Kayak dilakuin sama makhluk itu kalau lagi mau nunjukin eksistensinya? Kaca, Hah? terus botol minumku dijatuhin. Piring yang ada di kamarku tuh dijatuhin. Jadi tuh tandanya ada dia. Kalau dia udah hadir, apa yang kamu lakuin? Aku udah nggak sadar diri, kadang suka tiba-tiba aku tahu sendiri. Baik. Tujuan kamu malam ini datang ke sini untuk apa? Aku pengen ngelepas dia. Lepas dari makhluk itu. Iya. Oke. Pasti nggak enak banget ya kalau Iya, dihantuin kamu sama ada nggak berasa badan-badan kamu gitu yang tersakiti atau apa gitu? Selain kamu cuman ketawa-ketawa sendiri gitu. Kadang aku suka marah-marah sendiri, jadi aku mukulin apa tahu tiba-tiba barangku udah hancur. Jadi Tapi nggak mukulin diri kamu sendiri atau melukai orang lain gitu? enggak pernah. Udah luka-luka dan sakit tuh? Iya, badan paling sendiri? memar. Sekarang tapi nggak memar kan? Nggak ada. Baik. Kamu akan kami ajak untuk ketemu dengan sahabat kami. Kamu ceritain semuanya secara gamblang, secara jujur. Mudah-mudahan kamu bisa dapat solusi dari permasalahan kamu ya, Anggun ya. Mudah-mudahan. Kami akan ajak kamu untuk ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Anggun, mendiami rumah bernomor 45, terlahir tanggal 28 Mei 1998. Sosok yang memiliki karakter kuat, namun kerap dilanda perasaan bingung dan cemas. Dia mudah marah dan sedih tanpa alasan. Saya merasakan kekuatan yang besar yang menggenggam jiwa Anggun. Dan dia terjebak dalam perjanjian gaib demi kekayaan. Ketika saya melihat Anggun, saya mencium aroma bau yang sangat anyir sekali, seperti buto hijau. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Malam, Selamat Roy. malam, Karate Meta. Malam, Roy. Selamat malam, Bayu.
dan partisipan hari. Ya. Mbak Anggun. Lahir tanggal 28 bulan 5 1998 dan nomor rumah 45. Iya. Anggun ini datang ke sebuah kuburan karena waktu itu dibenci oleh teman-temannya dengan maksud bisa mendapatkan sesuatu supaya teman-temannya kembali suka. Datang seorang bapak-bapak memberikan sesuatu ke kamu dan sekarang justru teman-temannya nggak berbalik suka sama kamu, tapi ada sosok hijau besar yang ngikutin dan mengganggu kamu sampai sekarang. Oke. Sosok hijau besar yang mengikuti kamu sampai sekarang. Bisa dikatakan ini legenda apa urban legend Buto Ijo kah? Iya. Oh ya? Sorry. Masih ada ya di Indo Di sini di ya. sini. Kamu masih Segini. Well, anyway, logika saya di sini kan di Jakarta ya, itu semuanya udah dibangun gedung-gedung besar dan ada apartemen, ada apa, semua ada jalan tol segala macam padat semuanya nggak bak. Saya jarang nemuin pohon-pohon pisang yang gede-gede sekarang kecuali di Bali atau di tempat-tempat yang lain Kampung lah ya. ya. Daerah-daerah kayak masih Banten apa segala macam. Pinggiran lah. Anggun ini aku mau nanya nih, ininya ini terdeteksinya di mana gitu? Jakarta atau luar daerah? Di kampung halaman. Di mana Oke, tuh? ya pantas lah ya. di luar Jawa. Oke lah, saya bisa nerima itu. Karena memang populasi di makhluk halus yang serem-serem kayak golongan-golongan Buto Ijo di Jakarta itu udah kalah dengan tingginya apartemen-apartemen yang dibangun semuanya. Jadi tidak ada lahan khusus untuk yang gelap, gulita semua. Lihat aja kalau Jakarta malam sekarang terang kan. Kedap-kedip semua. Iya. Saya mau tanya deh Mbak Anggun, waktu pertama kali kamu datang ke kuburan, itu kan karena dihina sama teman-teman kamu soal kondisi ekonomi, betul ya? Makanya kamu ke kuburan, lalu niatnya untuk buat teman-teman kamu suka. Iya. Artinya supaya teman-teman kamu suka, kamu berharap secara ekonomi berubah Iya. dari nggak punya jadi punya, Iya. jadi orang kaya. Iya. Berarti pesugihan dong ya? Ya bisa bilang gitulah. Umur kamu 20 tahun kan ya? Bye. Iya. Did you remember? Orang-orang yang tidak pernah kita duga biasanya melakukan hal-hal yang crazy. Iya, iya bener. Ini nggak nyangka ya sosoknya masih muda, umurnya 20 tahun. Saya rasa dia punya, nggak tahu deh. Saya udah punya trauma sendiri. Orang yang diam bagaikan danau yang tenang. Apakah itu benar atau tidak saya tidak tahu ya. Gitu. Iya kayaknya sih dia lebih dalam nih. Saya tidak seuzon. Saya tidak menghakimi, menyudutkan atau apapun. Cuma saya Prediksi. menyamakan rata, mengeneralisasikan kok yang gue ketemuin kok semuanya diem datar tapi kok gitu. Iya. Ada yang makan cicak cat gitu tapi tanpa ada rasa Iya. gitu. Nggak ada sungkan-sungkan, Iya. makan kecoa lah. Tapi memang makan seperti itu macem-macem. sih biasanya, betul kata Ya kamu. kan? Ran. Bentuknya nggak kelihatan Iya, ya. betul. Kayak ya gitu menurut aku, jadi kita we have to be careful, you know. Iya sih. Ini sosok Buto Hijau itu membantu kamu secara perekonomian nggak? Artinya kamu jadi dapat uang atau mungkin ada teman-teman yang ngasih kerjaan ke kamu? Enggak sama sekali.